Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim An-Najah dari KASEI FKSI Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Else Desilastri sebagai tim pro dan teman saya. Saya Agnes Satria Perdana, pembicara kedua sebagai tim kontra dan teman saya. Saya Muhammad Abdul Lafa sebagai pembicara ketiga. Baik, langsung saja pada penyampaian kali ini pada saya sendiri, yaitu tim pro. Di mana musi perdebatan pada kali ini adalah perkembangan vintage syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Pergi sekolah naik sepeda, belajar matematika dan bahasa. Saya pro pada vintage syariah karena vintage syariah terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dewan Juri yang saya hormati, tim berpikir kami yang kami banggakan, dan teman-teman yang ikut hadir pada kali ini yang saya cintai. Baik, saya hitung dari 3, 2, 1. Dewan Juri yang saya hormati, vintage syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam yang bisa dijangkau di mana saja. Keuangan syariah di mana sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sedangkan edukasi konvensional kita tahu sendiri, pembelajaran tradisional dan terlalu formal seperti di kampus dan lain-lain yang tatap muka dan banyak sekali biaya yang dikeluarkan. Status quo, edukasi konvensional belum bisa meningkatkan literasi keuangan syariah karena terbatas oleh ruang dan waktu. Keunggulan dari vintage syariah dalam peningkatan literasi keuangan syariah, Dewan Juri yang saya hormati, yang pertama, efisiensi waktu. Vintage syariah memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan informasi dan alat keuangan syariah yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ini meningkatkan efisiensi waktu dibandingkan dengan edukasi konvensional yang bergantung pada tatap muka, materi fisik yang membatasi akses terutama bagi mereka dengan keterbatasan finansial dan waktu. Yang kedua, aksesibilitas yang lebih baik. Pembelajaran dalam vintage syariah dilakukan secara asinkron, memungkinkan akses materi kapan saja tanpa batasan waktu atau lokasi. Ini berbeda dari edukasi konvensional yang memerlukan kehadiran fisik sering tidak fleksibel, membatasi kemampuan belajar, terutama bagi mereka dengan jadwal padat dan akses terbatas. Yang ketiga, Dewan Juri yang saya hormati, efisiensi waktu, efisiensi biaya. Platform vintage syariah seperti aplikasi Amanah dapat dengan mudah diskalahkan untuk melayani ribuan atau jutaan pengguna dengan biaya per pengguna yang relatif rendah. Sebaliknya, edukasi konvensional memerlukan sumber daya fisik dan personal yang signifikan untuk tambahan siswa dengan biaya total yang tinggi dan skalabilitas. Contohnya saja di Universitas Bengkulu sendiri, per semesternya dibayarkan berapa, sedangkan dengan vintage syariah kita bisa mendownload aplikasinya dengan smartphone dengan efisiensi biaya hanya menggunakan kuota saja. Kemudian, Dewan Juri yang saya hormati, data dan faktanya saja tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih berada pada angka 28,01%. Ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah saat ini. Dalam konteks ini, Dewan Juri yang saya hormati, vintage syariah menawarkan solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan metode edukasi konvensional. Vintage syariah dapat mengatasi kesenjangan akses edukasi yang belum tercapai oleh pendekatan tradisional dan menyediakan materi edukasi yang lebih dinamis, interaktif, dan mudah dipahami. Dengan penetrasi internet yang mencapai 66,5%, platform vintage syariah memiliki potensi signifikan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui media digital dan seperti video tutorial, webinar, dan simulasi interaktif. Pendekatan ini sejalan dengan perubahan preferensi generasi muda yang lebih terhubung dengan teknologi digital dan dapat meningkatkan efektivitas
edukasi keuangan syariah secara mendunia atau secara keseluruhan. Sebaliknya, metode edukasi konvensional seringkali terkendala oleh biaya, keterbatasan ruang yang membatasi jangkauan dan dampaknya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati, Vintage Syariah tidak hanya mematuhi kebutuhan edukasi yang mendesak, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan dan meningkatkan literasi keuangan syariah yang mengikuti teknologi yang semakin berkembang. Dewan Juri yang saya hormati, saya percaya dan yakin bahwa perkembangan vintage syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional dengan alasan dan fakta yang saya sudah sampaikan. Anak gembala bermain layang-layang, anak nelayan mencari ikan. Semangat yang ada tak akan hilang sampai kami menangkan perdebatan. Mungkin itu saja, saya lanjutkan pada teman saya. Dewan Juri yang kami hormati, melihat selat melintasi kapal berlayar membawa skoci, solusi musik edukasi konvensional, dan akan saya buktikan saat ini. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang kami hormati, ketahuilah musik kita pada hari ini adalah perkembangan vintage syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Dewan Juri yang kami hormati, poin klarifikasi kami terhadap mosi ini. Mari kita lihat dengan kata yang ada dalam mosi dulu. Klarifikasi kami yang pertama mengenai pembahasan kami terhadap edukasi konvensional. Di sini, penjabaran kami terhadap edukasi konvensional adalah edukasi yang dilakukan secara tradisional yang dilakukan oleh guru maupun oleh dosen. Sehingga di sekolah hingga di universitas misalnya. Poin bantahan kami yang pertama, 1. Efisiensi waktu dan biaya. Mereka telah mengatakan tentang efisiensi waktu dan biaya. Kami di pihak kontra tidak sepakat dengan hal ini. Poin penjelasan kami percaya bahwa tidak ada suatu hal yang dapat dibangun dengan instan. Terlebih lagi dalam kasus untuk meningkatkan literasi keuangan syariah bagi negara kita misalnya. Poin kedua, mengenai biaya. Kami percaya bahwa dengan prasarana, misalnya ada ratusan kampus yang berbasis Universitas Islam Negeri dan juga banyaknya kampus yang berbasis Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia misalnya. Serta dengan banyaknya program pembiayaan beasiswa pendidikan seperti KIP kuliah oleh negara Indonesia maupun program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dapat meningkatkan literasi keuangan digital kita misalnya. Masalah biaya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa argumen mereka mengenai efisiensi biaya dan waktu sudah terjawab. Dewan Juri yang kami hormati, tim pro juga mengatakan bahwa pendidikan konvensional terbatas oleh ruang dan waktu. Poin klarifikasi kami, dengan potensi 9,2 juta mahasiswa aktif yang terdaftar di Predikti misalnya, yang juga setara dengan kurang lebih 3,34% penduduk, menunjukkan bahwa pendidikan konvensional sudah sangat merata dan sangat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kontribusi dan argumen tim kontra. 1. Kami menanyakan dan menguji metode tim pro terkait efisiensi vintage yang dianggap dapat lebih berpotensi meningkatkan literasi keuangan syariah dibanding dengan edukasi konvensional. Apa indikatornya misalnya? Apakah setiap orang yang menggunakan vintage dapat langsung mengerti juga terhadap literasi ekonomi syariah? Ini yang tidak pernah mereka jelaskan dalam poin mereka. Yang kedua, argumen tim kontra. Kami percaya bahwa edukasi konvensional lebih tetap baik dalam transfer of knowledge atau mentransfer ilmu-ilmu pengetahuan itu sendiri. Apa jaminannya misalnya ketika vintage ini dapat membuat orang paham gitu? Status quo-nya bahwa banyak sekali orang-orang yang gagal dalam belajar melalui internet karena tidak adanya interaksi antara guru dan dosen. Itu poin kami yang kedua. Dengan belajar selama 1 semester penuh dan didukung oleh fasilitas prasarana sejumlah 58 PT KIN, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan 89 universitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah, kami menganggap edukasi konvensional tetap menjadi jalan terbaik bagi negara untuk mencapai tujuan kita, yaitu meningkatkan edukasi literasi keuangan syariah.
mekanisme dan solusi yang ditawarkan oleh tim kontra. Kami percaya bahwa seharusnya negara tidak berinvestasi pada fintech yang mahal dan juga berisiko, melainkan kontra proposal kami mengajukan solusi dibandingkan pemerintah berinvestasi pada fintech syariah. Misalnya, pemerintah dapat meningkatkan kurikulum terkait dengan pembelajaran edukasi dan literasi keuangan syariah yang lebih terjamin dan real hasilnya dibandingkan berinvestasi mahal kepada startup maupun fintech syariah. Dewan Juri yang kami hormati, konklusi kami pada perdebatan kali ini, kami tetap percaya bahwa seandainya edukasi konvensional merupakan jalan yang terbaik untuk meningkatkan literasi keuangan syariah itu sendiri. Dengan prasarana yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan negara misalnya, kita dapat menerapkan kurikulum baru yang dimana mahasiswa itu akan lebih belajar lebih dalam lagi mengenai edukasi keuangan syariah. Masalah biaya pun dapat diselesaikan dengan adanya beasiswa oleh negara dan juga banyaknya dana-dana CSR yang akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang mengabdikan diri mereka untuk negara Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, sebagai penutup, hormat tanda berbudi pekerti, etika tertanam dalam budaya. Alhamdulillah bisa tampil di sini, semoga diberi tampil selanjutnya. Oleh karena itu, tim kontra yakin akan memenangkan perdebatan ini. Disampaikan selanjutnya disampaikan oleh pembicara ketiga sebagai konklusi. Dewan Juri yang terhormat, kolega berpikir dan hadirin yang berbahagia, mosi perdebatan kita hari ini yaitu perkembangan fintech syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat perdebatan ini secara umum. Kita lihat dari tim pro terlebih dahulu. Tim pro hadir dalam debat ini dengan melakukan pendekatan terhadap sisi fintech dengan dampaknya kepada perkembangan dan peningkatan angka literasi keuangan syariah. Kemudian di sisi kontra, mereka hadir dan mengambil sudut pandang sebagai pemegang stakeholder dan menjalankan peran dalam pendidikan atau edukasi konvensional. Dewan Juri yang terhormat, mari kita komparasi kontribusi dari masing-masing tim pro dan kontra. Mari kita lihat dari tim pro terlebih dahulu. Tim pro membawa 3 argumen utama. Yang pertama efisiensi waktu, kedua aksesibilitas yang lebih baik, dan yang ketiga efisiensi biaya. Dewan Juri yang terhormat, ada pun poin penjelasan yang pertama mengenai efisiensi waktu. Tim pro membandingkan bahwa fintech yang memanfaatkan teknologi digital ini sudah dapat diakses kapan saja. Beda halnya dengan edukasi konvensional, ini tidaklah fleksibel. Jadwalnya yang padat akan membatasi kemampuan dalam belajar itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian argumen yang kedua mengenai aksesibilitas. Tim pro menyampaikan bahwa edukasi konvensional memerlukan kehadiran fisik dan seringkali tidak fleksibel. Bagi jadwalnya padat, mereka akan susah untuk mengakses ini. Sedangkan finansial teknologi syariah, entah kamu sebagai mahasiswa yang sibuk, entah kamu sebagai pekerja dan lain sebagainya, kamu akan tetap dapat mengakses materi kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat mengenai efisiensi biaya. Jadi tim pro sudah mengkomparasi antara biaya ketika kita edukasi konvensional yang kita sadari bahwa kita harus membayar UKT yang tinggi berjuta-juta dan lain sebagainya. Beda halnya dengan fintech syariah, kita hanya dapat mendownload aplikasi ataupun hanya membayar biaya yang sangat lebih murah dan lebih efisien yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama Dewan Juri yang terhormat. Sehingga hal ini tadi didukung juga dengan beberapa data yang disampaikan oleh pembicara pertama. Ada dalam penetrasi internet yang mencapai 6,6%, platform fintech syariah memiliki potensi signifikan untuk mencapai audiens yang lebih luas, sehingga tadi dapat dilakukan melalui media digital, entah itu dengan video tutorial dan lain sebagainya. Sehingga tim pro tetap yakin dan percaya bahwa fintech syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan edukasi yang mendesak, tapi juga menawarkan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Dewan Juri yang terhormat. Sehingga mari kita masuk pada tim pro. Mereka hadir, mereka memulai perdebatan ini dengan menyanggah ataupun merespon 2 hal dari tim pro. Yang pertama, tim kontra menyampaikan bahwa mereka mengklarifikasi mengenai efisiensi waktu ataupun ruang dan waktu tadi. Mereka menyampaikan bahwa mereka percaya bahwa ada 9,2 juta mahasiswa yang ada di Indonesia, juga setara dengan kurang lebih 3,34% penduduk. Artinya ini sudah menunjukkan bahwa pendidikan konvensional sudah sangatlah merata dan sangat terjangkau bagi masyarakat di Indonesia. Kemudian respon yang kedua mengenai
efisiensi waktu dan biaya. Tim kontra menyampaikan bahwa tidak ada suatu hal yang dapat dibangun secara instan, khususnya meningkatkan literasi keuangan syariah. Tadi disampaikan khususnya dalam hal meningkatkan literasi keuangan syariah, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kedua mengenai biaya. Tim kontra percaya bahwa ratusan kampus berbasis universitas Islam ataupun Universitas Muhammadiyah dan banyak program pembiayaan beasiswa oleh negara maupun dari industri-industri seperti program CSR sudah dapat terselesaikan, sehingga tim kontra menganggap edukasi konvensional tetap menjadi jalan terbaik bagi negara untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, tim kontra percaya bahwa argumen mengenai efisiensi biaya dan waktu sudahlah terjawab. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat kontribusi argumen dari tim kontra. Tim kontra menyampaikan bahwa edukasi konvensional tetaplah lebih baik dalam hal mentransfer yang tadi disampaikan, perbandingan ketika pembelajaran dalam online ataupun secara langsung. Dewan Juri yang terhormat, dan kita sadari bahwa ketika kita belajar misalkan di perkuliahan saja, itu kita sudah belajar 1 semester, sehingga 1 semester yang didukung dengan fasilitas yang lainnya, dan ini juga didukung dengan ada 58 PTKIN ataupun perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan 89 universitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah, sehingga tim kontra tetap percaya bahwa edukasi konvensional tetap menjadi jalan terbaik bagi negara Indonesia mencapai tujuan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra juga membawa solusi ataupun alternatif bagi mosi kita pada hari ini. Tim kontra meminta pemerintah untuk membuat ataupun meningkatkan kurikulum mengenai pembelajaran edukasi literasi keuangan syariah ini dapat lebih baik lagi, sehingga tim kontra lebih menyarankan untuk meningkatkan kurikulum dibandingkan pemerintah untuk berinvestasi mahal-mahal pada startup ataupun vintage syariah. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, untuk perdebatan ini tim telah melakukan pendekatan yang lebih baik didukung dengan argumen-argumen yang logis serta data-data terbaru dari perkembangan dunia yang dinamis. Dewan Juri yang terhormat, itulah yang dapat kami sampaikan, dan saya tutup dengan jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga perdebatan ini membawa berkah, membawa solusi untuk bersama. Baik, itulah dari mosi perdebatan pada kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak patah-patah banget asli namanya. Gak apa-apa, Kak. Bahaya ini tapi kalau Tapi waktunya lumayan efisien daripada kemarin 18 menit. ini berapa?